Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kalbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung dibimbing oleh Allah. Dia nanti akan memimpin mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain ada yang paling panjang 9 tahun. Al-Mahdi itu tugasnya memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan kezaliman. Berarti ciri-ciri turunnya Al-Mahdi, bukan turunnya, khuruj, munculnya Al-Mahdi nanti, imam akhir zaman itu, kalau bumi sudah dipenuhi oleh ketidakadilan. Ini bukan tidak adil versi ahli politik ya. Tidak adil secara umum global, karena lafaznya bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lafaznya al-ardu, bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman, maka dia akan datang membawa keadilan. Maka hemat kami, tidak ada kezaliman yang lebih besar selama ini melainkan pandemi yang disebarluaskan. Ternyata Nabi sudah pernah mengabarkan dulu di akhir zaman pasar-pasar di mana-mana tapi sepi. Maka sekarang depan komplek sudah ada toko-toko, udah kayak pasar tapi sepi. Maksudnya apa? Orang nggak belanja lewat pasar. Nabi kan nggak mungkin bilang nanti di akhir zaman ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, kullu bid'atin dhalalah. Nggak mungkin Nabi bicara dengan lafaz-lafaz begitu. Tapi Nabi kan diperjalankan ke masa depan, ke masa kita, dan Nabi lihat orang-orang menggunakan handphone. Tapi kan nggak mungkin Nabi bilang nanti ada benda kecil dipencet-pencet, nggak mungkin Nabi ngomong begitu ya. Nabi ngomong dengan bahasa para sahabat. Ini handphone canggih ya? Mau berangkat ke Jakarta tinggal pencet-pencet kan? Nah, zaman kita dulu masih kecil, waduh, masya Allah. Apa namanya dulu? Warung telkom apa? Wartel, bukan warteg ya. Wartel, ribet. Nelfon 5 menit, kenanya 50.000. Sekarang Bapak bisa telepon sepanjang-panjangnya, ya, secapek-capeknya, sampai doer bibirnya boleh, sampai habis tuh baterainya boleh, tapi nggak nyampe 50.000. Jadi ke depan fasilitas hidup tambah mudah. Tapi karena manusia dimanjakan, maka perasaan dia susah sedikit, terasa susah sekali. Kita ini terlalu manja, Pak. Dulu kita biasa kemana-mana jalan kaki, benar. Sekarang cuma 100 meter pakai mobil, gaya bener ya. Cuma ke depan 500 meter udah pakai motor. Wajar kalau sudah banyak penyakit hari ini. Masih muda, penyakitnya sudah banyak ya. Ini juga zolim kepada badan. Itu bagian dari kezaliman ya. Salah satu ciri Al-Mahdi nanti, banyak anak-anak muda sudah sakit-sakit badannya, udah gak sehat karena pemalas, disebut kaum rebahan. Baru dengar ya? Udah muncul Pak istilah itu, kaum rebahan ya. Maka kita yang ngaji-ngaji begini, jangan rebahan lah ya, sandaran boleh, rebahan jangan ya. Nggak sopan ngaji kok rebahan ya. Tapi di rumah boleh ya. Ya di rumah kan aneh nggak lihat untuk mau ngaji kayak gimana.
Maka disebutkan seandainya hanya sisa 1 hari kiamat, maka di hari itu Allah panjangkan rasanya ribuan tahun. Ya ba'asu, Allah kirimlah. Nah ini bahasanya ya ba'asullah rajulan, Allah utus. Berarti Al-Mahdi ini utusan juga, cuma bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi, sebagai wali. Oh berarti wali diutus? Oh iya, wali itu ada tugasnya, maka disebut wali. Wali kota aja ada tugasnya, masa waliullah gak ada tugasnya? Waliullah itu kerjanya bukan megang tasbih doang, ya. Kalau megang tasbih doang mah ahli zikir biasa itu. Wali Allah itu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam semesta. Maka ada wali Allah di gunung, ada wali Allah di sungai, ada wali Allah di laut, ada wali Allah di kutub utara, di kutub selatan, ada wali Allah jagain awan, ada wali Allah jagain batu bara tuh biar gak kebakar terus. Makanya aneh, musimnya selalu ada hujannya, benar nggak? Kalau enggak kebakar terus itu kalau nggak ada wali Allah nggak jadi. Kekasih Allah, kekasih Allah ini doa-doa mereka menyejukkan alam semesta, zikir-zikir mereka menenangkan alam semesta, langsung tenang itu alam. Allah itu memandang ke dalam kolbunya alam adalah wali Allah. Kolbunya alam adalah, jadi kalau sudah tidak ada wali-wali Allah itu kiamat bumi. Wali Allah itu bukan orang sakti, tapi orang yang kenal kepada zat yang maha sakti. Itulah puncaknya nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Di dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, seperti yang pernah saya sebutkan dalam banyak tempat, itu imam akhir zaman, khilafahnya ala minhajin nubuwah, pemerintahannya bukan lagi monarki demokrasi. Jadi kita nggak nyalahin demokrasi, nggak nyalahin monarki, emang itu udah sunnatullah. Nanti beliau pemerintahannya, minhajnya, sistemnya, sistem nubuwah. Nubuwah itu beda dengan risalah. Nubuwah itu beda dengan ilmu fikih, apalagi ilmu hadis. Arabi cuma bilang mana dalilnya, itu nggak cukup. Nubuwah itu ilmu yang Allah turunkan, yang Allah simpan di dalam kolbu kekasih-kekasihnya. Itu disebut dengan nubuwah. Maka Al-Mahdi itu dia bergerak dengan gerakan di dalam kolbunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar hafalan Al-Quran, dia dapat ilham langsung dibimbing oleh Allah. Dan gak mungkin lah ya Al-Mahdi main YouTube ya. Yamliku sab'a sinin, dia nanti akan memimpin, mentadbir alam selama 7 tahun. Di riwayat lain 5 tahun. Ada yang paling panjang menyebutkan 9 tahun. Tapi nggak usah khawatir Pak. Sebelum beliau memerintah, beliau sudah muncul. Di saat itu terjadi paceklik di alam semesta. Lalu puncaknya 40 hari Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar. Tapi 40 hari sama seperti 40 tahun. Lama rasanya. Kok bisa? Kita ini hidup terasa cepat karena Bapak Ibu sibuk. Nggak ngapa-ngapain, sibuk. Main handphone, ya, nonton. Dulu di zaman kita masih kecil, orang nonton aja dimarahin guru. Sekarang guru-gurunya main handphone. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk Pak, saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia, ini kan Balikpapan ini punya
ada Pertamina, dulu ada Chevron, ya, ada Total, masih ada nggak tuh? Udah nggak ada ya? Udah angkat kaki deh. Itu ciri-ciri itu deh. Nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, beli nggak sekarang? Nggak jauh juga ya. Maksud saya sederhana. Ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan di akhir zaman semua kembali manual, gitu. Ya. Tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Tunggu Pak 2030, ya? Bapak mau nunggu nggak? Ya, mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Itu beda lagi. Takut itu macam-macam bahasa Arabnya. Kalau takut sama Allah namanya takwa, khasyah. Ada khauf, itu beda lagi. Ada hadar. Bapak takut nggak mau lebih? Katanya takut sama Allah. Ya. Waktu pandemi orang buka masker batuk-batuk takut. Itu namanya waspada. Bahasa Arabnya hadar, hazrun ya. Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakan yakunu ikhtilafu inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli Madinah hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bin ar-rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli Syam. Nah, ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih ya. Paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, atau di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, ya, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok-cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya? Ya, Imam Mahdi nggak boleh cocok logi. Ya, ternyata hadis ini kita cek hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari ahli Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif, ya. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati zuriat Rasulullah SAW, karena Nabi mengatakan Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku. Maka saya berulang-ulang mengatakan siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi. Ya. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi, udah ada belum? Nggak percaya dia ada Habib.
nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang benar ya, nggak senang dikultuskan. Karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa. Cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid tentang kajian hadis Imam Mahdi, ya. Silakan diikutin, ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja, ya. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi baca doa kayaknya Jawa deh. Sahih ya? Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Apalagi? Satrio, Satrio Baja Hitam, Satrio Piningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesiah Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya, ya.